Dimulai Bapak Ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu peserta virtual meeting yang kami hormati, mungkin kami dari perwakilan ya, pada siang hari ini mencoba memfasilitasi kita semua terkait dengan penguatan pendataan keluarga 2021 ini, ya kita kembali lagi ngobrol terkait dengan aplikasi PK 2021 di lapangan. Jadi nanti monggo hal-hal apa saja yang masih ada kendala di lapangan bisa disampaikan di forum ini, dan memang mungkin agak lebih spesifik pada kegiatan siang hari ini. Nanti Mas Irfan mencoba merefreshing ya dari penggunaan user operator yang sepertinya kemarin sudah diinformasikan bahwasannya user untuk entry data ya untuk operator di metode formulir itu sudah disampaikan ya, dan nanti tindak lanjutnya bagaimana nanti kita bahas bersama. Mungkin sebelumnya kami informasikan pada Bapak Ibu, teman-teman semua, sampai dengan hari ini, 7 Mei 2021 ya, alhamdulillah untuk kita DIY ya per tanggal 6 Mei kemarin, jadi selama 36 hari kegiatan PK berlangsung ya, ini data yang sudah masuk di server sudah mencapai kurang lebih 64,4%. Ya, alhamdulillah kita syukuri bersama. Ini adalah pencapaian dari kader dan mungkin Bapak Ibu pendamping semua yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi kepada kader pendata. Dari 64,4% tersebut ya, itu data sudah masuk ke server dan masih ada kurang lebih sekitar berapa ini 35% lagi sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Dan dari 35% itu ternyata kurang lebih 9,5% ada menggunakan metode formulir. Dan mungkin pada siang hari ini nanti kita bahas bersama refreshing terkait dengan nanti operator yang akan melakukan entry data. Mungkin sebelum nanti pelaksanaan diskusi, terus kemudian masukan, kemudian penyampaian mungkin ada pengalaman di lapangan, mungkin untuk mengantarkan diskusi kita pada siang hari ini, mungkin Mas Irfan bisa menyampaikan ya, sekilas dulu mungkin gambarannya pelaksanaan PK 21 dan aplikasinya mungkin bisa disampaikan dulu Mas Irfan sebagai pengantar bahan diskusi pada siang hari ini. Monggo Mas Irfan, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mohon maaf, ini ngerusui lagi waktunya siang-siang. Kita lakukan koordinasi atau update informasi terkait penggunaan aplikasi, terutama terkait error atau permasalahan yang masih terjadi dan persiapan untuk user operator atau mungkin penguatan ya untuk user operator yang sudah berjalan. Bapak Ibu, saya kira ini penting untuk kita supaya lebih lancar ke depannya, karena minggu depan kita sudah memasuki hari raya dan sepertinya kita mungkin setelah itu akan fokus ke tahap selanjutnya karena sudah memasuki tahap akhir. Kira-kira seperti itu nggih Mas Tama? Iya, betul Mas. Nah, Bapak Ibu saya izin share screen nggih. Jadi ini mengingatkan kembali bahwa
kita menggunakan aplikasi yang sama sebagai user, baik manager, supervisor, maupun pendata, yaitu dengan aplikasi PK21 yang terbagi menjadi kira-kira kalau kita bagi untuk berdasarkan URL ada dua ya, portal dan aplikasi input PK21 atau PK21. Ya, Bapak Ibu, mungkin untuk gambaran yang lebih jelas dari penggunaan aplikasi ini, kira-kira alur datanya kalau kita gambarkan lebih jelas atau kita modifikasi dari alur yang sudah pernah disampaikan adalah seperti ini, Bapak Ibu. Jadi pendataan oleh kader itu kan kita ada dua metode ya, yaitu formulir dan smartphone. Untuk yang smartphone, data dari smartphone akan langsung terkirim ke server dan selanjutnya sampai dengan mendapatkan status atau validasi sehingga bisa dicek langsung oleh supervisor maupun manajer secara online. Sedangkan untuk pendata dengan metode formulir itu data akan diperiksa secara manual atau secara offline, secara fisik. Di samping itu juga nanti data akan selanjutnya akan diinput oleh operator yang dikoordinir oleh manajer. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang sudah kita lakukan untuk mungkin mengingat saja, meskipun ini timelinenya yang tertulis masih sampai 1 April kita mulai pendataan, tetapi sesungguhnya ini kalau dipanjangkan juga sampai hari ini ada beberapa tahapan yang sudah kita lalui atau kita jalani, termasuk beberapa kali update aplikasi untuk yang menggunakan input data menggunakan smartphone. Saya kira karena nanti input operator juga akan menggunakan aplikasi yang sama, tentu mungkin operator perlu kita beritahu apa-apa saja yang sebelumnya pernah terjadi atau error yang pernah terjadi, atau nanti jika ketemu error yang sebelumnya di pendata, nah kita sudah tahu solusinya untuk jalan keluar dari error tersebut. Untuk pendata masih kita temukan ternyata masih ada yang dengan smartphone. Mohon maaf, ini saya mute dulu. Jadi untuk pendata ternyata masih kita temukan yang masih terinstall aplikasi cleaner maupun antivirus, sehingga mengalami data tiba-tiba hilang gitu, tidak muncul, tiba-tiba logout. Kemudian ada juga kader yang masih membuka tab terlalu banyak. Kita ingatkan lagi bahwa bagi pendata mungkin sampai dengan akhir pendataan nanti mohon untuk hati-hati dalam membuka tab Chrome-nya. Untuk menandakan Chrome terlalu melihat Chrome apakah terlalu banyak membuka tab, itu di sebelah kanan atas ada kotak yang ada angkanya. Nah, itu dilihat apakah berapa angkanya atau justru munculnya tidak angka. Nah, ketika angkanya banyak berarti kita sudah langsung tahu ada berapa tab yang terbuka atau aktif. Kemudian kalau munculnya bukan angka, ternyata itu lebih banyak dari angka, bisa ribuan bahkan. Nah, itu silakan lakukan close untuk semua tab dan kita buka PK21 saja menggunakan satu tab. Untuk melakukan close itu di
dari HP-nya bisa lakukan diklik menu yang titik 3 atau diklik tab-nya dulu. Nah, yang ada angkanya, kotak ada angkanya tadi, kemudian klik titik 3, kemudian untuk menutup semua sekaligus tutup semua tab. Kemudian terkait status, ini update atau mungkin kita perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa memang disampaikan atau penjelasan sampai dengan saat ini status tersimpan itu data sudah di server, kemudian resave juga sudah di server atau sudah mengalami validasi, tetapi masih berproses ya. Kemudian ketika valid tidak valid anomali sudah merupakan hasil validasi. Namun di beberapa hari belakangan kita temukan lumayan banyak kasus yang ternyata status tersimpan itu tidak terbaca di HP lain, atau dan setelah kita cek di server juga ternyata belum masuk server sepertinya. Nah, data-data yang seperti ini kita kategorikan tidak aman atau belum aman. Nah, untuk data yang masih berstatus kosong dan berstatus tersimpan tetapi belum terbaca di HP lain, maka Bapak Ibu bisa lakukan beberapa langkah untuk mengamankan data itu. Intinya kita akan meyakini aman, kita bisa meyakini aman datanya ketika sudah terbaca di device lain. Jadi mohon nanti supervisor, manager membantu pendata untuk sesekali login menggunakan username pendata untuk melakukan cek apakah datanya sudah masuk server. Caranya adalah pastikan yang device yang akan kita gunakan itu Chrome-nya sudah terupdate, atau ketika status belum tersimpan di pendata itu juga biasanya Chrome-nya belum terupdate. Nah, itu Chrome-nya diupdate dulu, kemudian bisa lakukan cek juga antivirus, cleaner, optimizer, seperti itu ya. Pokoknya aplikasi yang mirip-mirip seperti itu pastikan tidak aktif atau dihapus saja. Kemudian jika statusnya tersimpan, kita lakukan edit, bisa lakukan edit sampai dengan selesai. Jadi dibuka di data keluarga itu nanti ada di samping data keluarga itu kan ada tombol pensil ya. Nah, itu diklik terus di selanjutnya itu sampai terakhir. Kemudian klik update data atau simpan. Kalau masih statusnya kosong, itu lakukan refresh datanya. Kemudian coba buka di device lain. Nah, jika sudah terbaca, maka kita meyakini datanya aman. Karena sudah terbaca di server, sudah ada di server, dengan kita buktikan tadi sudah terbaca di HP lain. Kemudian jika mengalami data tiba-tiba kosong, mungkin karena sesuatu hal ya. Nah, kita coba lakukan mitigasi di HP pendata maupun di server. Di HP pendata kita cek data lokalnya. Jadi di lokal apakah terbaca? Jika terbaca lakukan replikasi, kemudian lakukan logout login. Dan kalau sudah terbaca ini di Chrome ya konteksnya, kemudian baru install ulang aplikasinya, PWA-nya. Jika masih belum terbaca, kita di HP atau di HP pendata atau di laptop ya, ada yang pakai laptop, diekspor seperti langkah yang sebelumnya, dan
jika ada data JSON-nya, kita bisa cek data JSON-nya sesuai langkah yang pada VM yang lalu sudah kita sampaikan, atau kalau kesulitan untuk melakukan cek sendiri bisa dikirimkan ke email atau ke form. Atau kalau mau lupa mungkin hasil ekspor JSON yang seperti ini, diklik kanan filenya, kemudian open with Firefox, itu nanti akan terbaca datanya. Karena nggak perlu install yang lain untuk Firefox. Kemudian jika status kosong, nah ini sebelumnya nyambung dengan yang ini ya, status ini. Untuk yang masih status kosong ini biasanya masih menggunakan peramban atau browser bawaan. Nah, untuk mengamankan datanya itu kita cek dulu Chrome kita atau Chrome pendata apakah sudah terupdate. Jika belum, update dulu. Jika sudah yakin Chrome-nya update, kita buka perambannya, kemudian kita refresh data yang masih status kosong. Di samping pensil tempat sampah nanti ada tombol melingkar gitu ya, refresh untuk mengirim ulang datanya, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita refresh, nanti akan ada notifikasi, ditunggu nih Kak. Jadi kalau nanti ada proses uwer gitu, loading ya, ditunggu sampai selesai, nanti ada notifikasi berhasil refresh data, warnanya hijau. Nah, jika sudah ada yang seperti itu, kita coba 1-2 saja, kemudian kita login di Chrome. Jadi kalau tadinya sudah login, logout dulu baru login di Chrome yang sudah update tadi. Kalau datanya langsung terbaca, Bapak Ibu bisa langsung install PWA supaya pendataan selanjutnya bisa memakai PWA. Jika data belum terbaca dari proses yang sebelumnya, itu lakukan logout login di peramban. Jadi setelah refresh data tadi, logout login, kemudian refresh lagi 1 atau 2 data yang kosong, selanjutnya logout login lagi di Chrome. Ini posisi offline, posisi online ya Bapak Ibu. Setelah logout login di Chrome, kemudian biasanya terbaca kalau sudah langkah yang seperti ini. Kalau belum terbaca, silakan sampaikan ke manajer data, nanti kita pandu. Kemudian sama install PWA jika ingin melanjutkan pendataan dengan PWA. Untuk melanjutkan pendataan, memang kita sepertinya akan lebih aman dengan PWA karena tidak akan menghubungkan kader dengan URL. Tapi jika memang HP-nya tidak support atau penyimpanannya kecil, ya kita pakai Chrome saja. Kemudian untuk memastikan datanya sudah masuk ke server, jadi ketika diproses ini misalnya, itu biasanya data sudah dengan status tersimpan. Nah, ketika sudah seperti itu, silakan lakukan untuk memastikan datanya sudah masuk server, dilakukan login dengan device lain atau minta supervisornya untuk Bapak ini sudah berhasil dapat tersimpan gitu pendatanya, terus supervisor atau manajernya silakan login menggunakan username pendata tersebut. Jika sudah terbaca berarti proses sudah berhasil.
Oh ya, penting ya, catatan buat Bapak Ibu, jangan lupa kita nonaktifkan cleaner, antivirus, optimizer gitu ya. Kemudian permasalahan lain yang masih terjadi, ada yang tiba-tiba logout, yaitu ternyata disebabkan tadi sudah kita singgung di depan, buka Chrome-nya terlalu banyak tab-nya. Kemudian kita juga perlu cek aplikasi yang berjalan bersamaan. Berjalan bersamaan di sini termasuk yang misalnya hanya aktif notifikasinya. Jadi untuk HP yang dengan spesifikasi tidak tinggi atau HP lama biasanya itu kami sarankan untuk notifikasi aplikasinya dinonaktifkan dulu. Terutama mungkin yang paling sibuk WA, kemudian aplikasi medsos seperti itu. Kemudian jika membuka aplikasi lain, pastikan juga sudah tidak aktif. Misalnya sambil aktifkan musik, Spotify gitu ya. Nah itu dinonaktifkan dulu. Kalau memang HP-nya tidak kuat gitu, supaya tidak tiba-tiba logout. Kemudian sama dengan yang tadi, antivirus dicek. Kemudian tidak bisa login. Nah, tidak bisa login ini sebenarnya ada dua faktor. Bisa dari pendata, bisa juga dari faktor eksternal atau dari salah satunya misalnya servernya ternyata baru downtime gitu. Karena tadi di kota di Wonokusuman saya ketemu yang sampai screenshot kemarin saya nggak bisa login pas seperti ini muncul halamannya, ternyata pas downtime tidak bisa diakses. Jika itu di kader bisa dilakukan refresh, apakah jangan sampai memang mungkin internetnya sedang kurang bagus. Kemudian bisa jadi mengalami salah username password dalam pengetikan. Nah ya semakin kesini ternyata ya karena tidak mengecek semua ya, baru tahu ternyata ada username yang menggunakan spasi, menggunakan simbol spasinya bahkan ada yang double, kemudian ada yang huruf besarnya di tengah. Nah makanya ketika kami diminta tolong Bapak Ibu untuk mengecek, kami selalu minta tolong diketik saja username passwordnya, karena kalau dicoba berulang-ulang tidak bisa login juga kami harus melakukan tracing sampai ngecek ke portal dulu, itu memperlama proses pengecekan. Kemudian jika status kosong tadi sudah kemudian status menurun. Nah memang kita kadang kalau ya statusnya menurun karena mungkin habis edit gitu ya, habis edit kok status saya menurun. Nah habis edit memang akan mengalami validasi ulang. Jadi Bapak Ibu kalau habis edit jangan kaget, nanti tersimpan dulu baru nanti review. Nah termasuk kemarin ada tips ya, untuk mempercepat validasi sampai valid, diedit dulu. Nah tapi begitu diedit dapatnya tersimpan, terus ya kaget atau komplain gitu ya. Nah itu penjelasannya adalah prosesnya berulang atau berawal dari tersimpan dulu, baru receive, kemudian proses validasi. Kemudian soal progres juga saat ini progres sudah terupdate ya, versi 27 itu progres berdasarkan status tersimpan, sehingga bisa jadi progresnya lebih banyak dari sebelumnya. Namun sekali lagi ternyata meskipun progres di HP pendata sudah banyak
dengan data yang sudah banyak, tapi bisa jadi ternyata belum masuk ke server. Maka untuk memastikan, kita ingatkan lagi langkah untuk memastikan data bisa diakses di HP lain. Kemudian info untuk progres ini, jadi gini, bisa jadi progresnya belum 100%, tetapi mengalami kesulitan atau kendala menginput lagi. Jadi ada pesan tidak target sudah terpenuhi gitu ya. Jadi bedanya antara progres dengan target sudah terpenuhi itu, untuk progres itu dihitung berdasarkan total target dari si username atau pendata. Jadi seluruh RT dijumlahkan, nah itulah yang masuk di persentase progres di halaman home. Sedangkan untuk input itu validasinya berdasarkan target setiap RT. Jadi kalau data yang sudah terdata sama dengan yang ada atau target itu akan tertolak gitu ya, ada validasi target sudah terpenuhi. Jadi langkahnya adalah dicek di setiap RT, dan nanti kita tampilkan, sudah ada di FAQ sebetulnya. Nah, ini mengulang tadi ya, untuk kita mengingatkan kembali untuk memastikan data sudah aman. Data sudah aman itu ya data dapat diakses, terbaca di device lain. Kemudian ada fitur backup as file, itu dipakai. Silakan digunakan Bapak Ibu. Untuk pendata yang sudah 100% juga sebaiknya digunakan. Untuk ya kita tidak ingin buruk terjadi, tetapi kalaupun terjadi Bapak Ibu sudah punya backupnya. Kemudian buka tab Chrome-nya jangan terlalu banyak. Kemudian ketika melakukan replikasi itu pastikan di jaringan internet yang baik. Nah, jaringan internet bisa jadi sinyal kita penuh, tetapi di aplikasi sinyalnya tersilang, atau sinyalnya penuh tetapi paket data kita, paket data medsos misalnya, tidak paket internet. Nah, itu yang menyebabkan data tidak masuk server. Nah, kemudian ini penegasannya tadi. Nah, selanjutnya kita beranjak ke untuk operator. Operator ini kita menggunakan aplikasi yang sama dengan pendata. Intinya kita sama-sama mengakses PK21 BKKBN Go ID. Untuk persiapan di device-nya, silakan pastikan device-nya stabil, artinya ya tidak tiba-tiba mati, tidak tiba-tiba hang gitu. Gunakan device yang stabil, apalagi nanti ini untuk menginput data yang lumayan banyak. Kemudian gunakan setting waktu tanggal otomatis, lakukan update browser sebelum mulai mendata. Nah, ini sebaiknya saran saya gunakan Chrome saja ya, supaya mitigasinya lebih mudah. Karena kan ini satu user gitu ya, biar enak mitigasinya. Kemudian nonaktifkan antivirus. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu sudah beberapa kali ketemu lah laptop yang tidak dapat status menggunakan Chrome, tidak dapat status. Kalau di HP itu kebanyakan kan browser perambahan bawaan. Nah, di laptop itu ternyata ada antivirus yang aktif. Nah, saya kurang tahu hubungannya sebetulnya, cuman ketika saya nonaktifkan antivirus dan saya refresh, langsung dapat feedback status.
Tuh. Kemudian update browser, sudah nggak update browser, Chrome itu nanti kita tunjukkan caranya. Kemudian belajar dari pengalaman pendata sebelumnya, karena cakupannya luas, banyak ya datanya, itu sesering mungkin untuk online. Jadi misalnya mendatanya di remote area gitu ya, misalnya tidak dapat sinyal, tidak ada sinyal di tempat input, itu bisa lakukan backup file, kemudian nanti di restore di tempat yang ada sinyalnya, kemudian di refresh datanya. Itu jadi supaya tidak numpuk, karena semakin lama kan semakin banyak. Ini satu desa kira-kira berapa, bisa 5.000 mungkin ya, atau paling tidak 1.000-an, 1.500. Nah, kemudian karena datanya banyak, ya hindari menggunakan device dengan spesifikasi yang lambat. Kemudian untuk penginput atau operator, pastikan login dengan username sesuai wilayah. Jadi karena user operator ini kan di-set untuk satu desa, kemudian bisa digunakan oleh beberapa orang. Nah, pastikan operator ini input menggunakan username yang sesuai, dan pastikan juga pembagian wilayah inputnya jelas, dan ketika input tentu saja memilih wilayah yang benar, itu supaya tidak banyak nyasar, karena pendata yang menggunakan smartphone itu pun meskipun wilayahnya hanya 3 gitu, ternyata juga banyak yang nyasar. Nah, apalagi yang nanti ini dengan desa dengan pilihan wilayah yang lebih banyak. Kemudian pastikan penginput atau operator ini juga memahami alur pertanyaan, paling tidak ya, alur pertanyaan. Kenapa? Supaya nanti jika ada kendala error atau apa, juga yang bersangkutan bisa melakukan analisa sendiri. Oh, saya ternyata salah input di bagian ini. Meskipun pendata juga operator juga nanti kan inputnya menggunakan panduan formulir ya. Kemudian pahami, ini yang penting juga, pahami fitur aplikasi input. Kemudian pahami metode inputnya. Kemudian pastikan operator tahu apa saja yang harus diinput, yaitu data keluarga dan rekapnya. Kemudian jika ada kendala error, ya diminta untuk segera berkoordinasi atau menghubungi supervisor, manajer data, dan seterusnya untuk dapatkan solusinya. Saya kira itu, tapi sebentar lagi Mas, saya tambah sedikit. Nah, yang masih banyak dialami adalah atau sudah semakin banyak dialami ya, karena sudah tahap akhir pendataan, banyak yang sudah progresnya 100% atau bahkan ternyata lebih. Nah, ketika progres 100%, lebih dari 100%, Bapak Ibu bisa lakukan deteksi dari rekap setiap RT. Jadi contohnya ini, kita cek rekap RT-nya. Nah, ini kebetulan saya login menggunakan operator. Nah, di rekap RT kita bandingkan jumlah keluarga yang ada dan jumlah yang didata. Tuh. Kalau jumlahnya sama, berarti sudah terpenuhi. Kemudian banyak kejadian yang lebih dari 100%, jumlahnya ada yang lebih banyak. Bisa jadi di semua RT, bisa jadi hanya di RT tertentu yang kelebihan. Nah,
Jika sudah ketemu di mana yang kelebihan, kita cek lagi di daftar keluarga. Di daftar keluarga misalnya di salah satu RT. Nah, kita fokuskan cek di salah satu RT-nya. Kemudian dibandingkan dengan listing untuk memudahkan. Nah, nanti akan ketemu apakah ada yang double. Jika ada yang double berarti hapus. Kemudian jika ada yang salah tempat misalnya, karena bisa jadi di RT lain kurang, di RT 1 kurang, RT 2 lebih. Nah, bisa jadi ada yang tadinya harusnya diinput di RT 1 ternyata ke input di RT 2. Nah, itu tinggal diedit di menggunakan itu menu pensil, kemudian pilih RT-nya, teruskan sampai simpan. Nah, kemudian jika kelebihan data tersebut valid atau data sesuai lapangan, dapat diusulkan penambahan target. Kemudian, jika mengalami tidak bisa lanjut input data dengan notifikasi merah, jumlah yang didata telah tercapai dan atau belum di-set gitu ya. Nah, itu penjelasannya adalah error tersebut karena pendata input di RT yang sudah terpenuhi input targetnya. Deteksinya sama dengan yang 100% tadi, dan jika memang dibutuhkan penambahan target sama, silakan dikoordinasikan. Nah, tapi juga ada pendata yang ternyata penasaran, kok saya nggak 100% atau galau karena tidak 100%, padahal sudah merasa mendata semuanya. Nah, itu juga kita cek daftar keluarga bandingkan dengan listingnya. Kemudian kita cek target di rekap RT-nya, angkanya berapa gitu. Nah, kalau memang targetnya kelebihan, nah itu berarti bisa dikoordinasikan untuk mengupdate target supaya tidak galau lagi karena 100% gitu. Ini yang belakangan terjadi karena sudah mulai banyak di DIY yang sudah selesai. Kemudian satu lagi tentang rekap RT. Rekap RT sebetulnya angkanya ini sudah muncul ketika sudah status tersimpan. Nah, prinsipnya dari sisi data, dari sisi aplikasi, jika angkanya sudah sesuai, jumlah keluarga yang ada dengan yang didata sudah sesuai, silakan lakukan rekap RT. Namun sebelumnya sebaiknya pastikan dulu datanya masuk ke server, karena bisa jadi di rekap sini sudah muncul datanya, tetapi ketika kita cek di server ternyata belum semua atau bahkan belum ada yang masuk. Nah, kita pastikan dulu itu, terutama untuk yang masih status tersimpan atau bahkan kosong. Saya kira itu beberapa tips yang sedang hits ya di hari ini, karena sudah banyak yang mendekati selesai atau tahap akhir dari pendataan ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Mas Tomo. Kita lanjut tanya jawab dulu. Iya, terima kasih Mas Irfan atas tadi pengantarnya yang saya kira juga sudah banyak menjawab ya. Jadi dari permasalahan yang muncul di lapangan, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan secara jelas oleh Mas Irfan terkait dengan kendala dan bagaimana cara solusinya yang harus dilakukan oleh kader pendata. Mulai, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari apa yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada
pertanyaan, masih ada kendala atau mungkin ada sharing pengalaman, monggo bisa disampaikan atau mungkin ada operator di sini yang ingin memperjelas ke tugas saja, monggo bisa disampaikan kalau misalnya ada yang perlu penegasan kembali. Monggo bisa langsung dibuka mikrofonnya atau mungkin kalau tidak ada fasilitas mikrofon bisa mengetik ya, silakan di kolom chat ditanyakan atau mungkin bisa menyampaikan sesuatu di situ. Monggo Bapak Ibu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan Mas Irfan, tadi dan kemarin juga kita menemukan, jadi di data kader progresnya sudah relatif banyak dan posisinya sudah tersimpan, tetapi juga ketika kita buka di device lain ternyata belum. Akhirnya memang solusinya adalah tadi menggunakan fasilitas backup data ya. Jadi kita download datanya di situ ya, kita kirimkan kemudian kita restore datanya, JSON-nya. Dan alhamdulillah itu bisa teratasi. Jadi mungkin apakah betul ya? Jadi mungkin data tersimpan itu belum tentu masuk server ya Mas Irfan. Soalnya ada 3 kasus tadi yang sudah saya temui ternyata seperti itu ya. Jadi ketika dibuka tes lain ternyata kok belum muncul di situ. Iya Mas. Jadi memang sudah mulai curiga itu beberapa hari yang lalu. Makanya kemarin begitu kita dapat ini kepastian ketika update 27 ya, itu sudah kita sama beberapa PKP yang sudah mitigasi sebelumnya. Oh ini ketika diakses dengan HP lain kok belum kebaca waktu sebelum update, itu gimana? Nah, kita hold dulu untuk update-nya, kita tunggu agak sepi dalam tanda petik itu ya. Terus nanti kita lakukan langkah yang seperti sebelumnya, karena sebelumnya sudah pernah kita lakukan, tapi untuk yang setelah update karena waktu itu setelah VM terus kita nggak bisa mengakses gitu ya. Jadi ya sudah, kita tunggu dulu 1 hari. Nah, jadi H+1 ya atau H+2 itu baru kita lakukan. Nah, setelah itu kita sudah kita tampilkan di FAQ ini untuk nomor 27 ini, menghindari data tiba-tiba hilang. Ya, di sini kita cantumkan jika status masih kosong. Yang kedua, jika status tersimpan, namun ketika dibuka di device lain tidak muncul di daftar keluarga. Nah, itu langkah-langkahnya seperti ini, Mas. Jadi bisa juga langsung di backup kemudian di restore di HP lain. Itu. Tapi ini kalau misalnya dilakukan sendiri, bisa lakukan langkah-langkah seperti ini. Oke, itu ya. Ini sudah ada pertanyaan Mas Irfan dari Mbak Anita ini. Izin bertanya, berarti ketika ada kasus list keluarga jumlah berkurang atau lebih, boleh diupdate ya di targetnya di portal dan dapat terbayarkan. Mungkin sebetulnya sudah disampaikan juga ini. Ya, tentu ini yang jelas bisa. Kemarin sudah kita sepakati bisa, kita masih bisa update target. Kalau update target itu di level RT atau tidak merubah target kecamatan dari target sebelumnya atau target usulan ya, itu silakan langsung dilakukan.
maksudnya tidak perlu koordinasi ya. Namun kalau update target per RT ini menjadikan target kecamatannya harus ditambah, mohon untuk koordinasi penambahannya itu untuk terbayarkan, dan tidak untuk tambahannya tentu kita akan melihat perkembangannya Bu. Jadi ya kita tidak bisa langsung akan terbayarkan semua karena kan juga ada keterbatasan ya. Tapi sepertinya kita yakin penambahannya juga tidak akan banyak. Intinya bisa dilakukan untuk update. Begitu ya Mbak Anita. Jadi intinya memang ketika target Kapanewon masih mencukupi, bisa monggo itu bisa di manajemen sendiri. Tetapi ketika target Kapanewon atau kecamatannya sudah sama dengan target yang terdistribusi di tiap wilayah, monggo bisa berkoordinasi untuk penambahannya. Terus kemudian ini ada Mbak Rismala di mobil. Tanya kalau capaiannya sudah 100%, tapi data status belum valid semua. Masih ada yang tersimpan, reserved, bagaimana? Apakah perlu di-refresh atau dibiarkan saja? Buat tanggapannya, Mas. Oke. Untuk capaian sudah 100%, pada prinsipnya tadi sih, kalau saya selama sudah bisa diakses di HP lain atau kita buktikan di server sudah masuk, ya mungkin kita sudah bisa tenang itu saja. Karena ya gimana ya, kalau resave terus nanti diedit kemudian jadi tersimpan, biasanya juga tambah galau kan. Jadi ya sudah, tunggu saja nanti sampai prosesnya tervalidasi sendiri. Mungkin tunggu beberapa hari gitu ya. Kalau memang seminggu belum ada, nah coba mungkin untuk di pancing ya dengan mungkin edit. Nah, jadi banyak yang tersimpan, kemudian dilakukan edit sampai selesai, kemudian update data gitu, ternyata lebih cepat. Itu juga bisa dicoba. Cuma maksud saya yang penting jangan bingung saja gitu. Nanti kalau bingung sendiri juga repot sendiri kan gitu. Kalau di refresh bagaimana Mas itu? Refresh nggak masalah, refresh saja. Ya. Jadi refresh itu kan akan mereplikasi ulang ya. Ya. Ya, replikasi. Selanjutnya ini ada pertanyaan, beberapa kader mencoba backup data, tetapi ada yang tidak bisa. Ada yang ketika klik backup file sama sekali tidak ada respon. Ada juga yang muncul tulisan pilih dan salin. Ada yang muncul download gagal karena kesalahan tidak dikenal. Bagaimana solusi untuk masing-masing kondisi tersebut, Mas? Ya. Ini ada beberapa yang saya belum pernah ketemu, cuma mungkin gini, mungkin bisa pastikan kita menggunakan Chrome untuk melakukan backup. Karena biasanya kalau menggunakan browser lain tidak bisa, karena pesan errornya apa ya, saya lupa. Tapi ya gini, kita pastikan dulu kita pakai Chrome. Chrome-nya sudah update, nah itu kemungkinan gagalnya kecil atau belum pernah ketemu. Kemudian pastikan juga ini kan ada yang file yang sama sekali tidak ada respon, itu kemungkinan penyimpanannya penuh misalnya. Kita cek penyimpanan. Kira-kira itu yang bisa kita jawab. Tapi ini coba nanti saya coba tanya-tanya, siapa tahu sudah ada yang pernah ketemu kasus seperti ini dan berhasil, atau mungkin kalau sudah ada di virtual ini sudah ada yang pernah mengalami, silakan di-share. Responnya
monggo Bapak Ibu yang lain ada yang mau menyampaikan lagi. Coba Mas, saya Mas Utomo. Oh, nggih, monggo. Ya, Sabtosari Mas. Ya, monggo. Gini kasusnya kemarin Mas. Jadi di HP kader itu progresnya sudah 100%. Tetapi saya lihat pakai HP saya itu progresnya masih 89%. Nah, terus saya minta untuk backup file, kemudian saya restore Mas. Saya restore itu hasilnya jadi berbeda dengan yang ada di HP kader. Baik jumlah maupun rekap. Ini mungkin sudah diobservasi dengan Mas Irfan kemarin. Itu sampai sekarang di mana hasilnya Mas? Kemudian yang kedua, ada salah satu kader yang melaporkan sudah 100%. Tetapi saya lihat dengan device lain atau HP saya itu juga capaiannya belum 100%. Oke. Gitu. Monggo Mas, bisa langsung ditanggapi Mas. Jadi intinya ada perbedaan capaian ya antara diisi device-nya kader pendata dengan device lain ketika dilihat. Ya, untuk yang kasus pertama memang temuan baru sih Pak. Jadi kemarin kami juga langsung koordinasi Pak dengan teman-teman tim IT pusat. Jadi ini yang kasus rekapnya beda itu nggih Pak nggih. Di kader berapa persen kemarin tuh. Pokoknya di kader beda, di Pak Harwanto beda, di saya juga beda. Nah, itu kemarin sudah kita sampaikan, namun mungkin karena Halo? halo, mungkin karena belum ketemu pemecahannya juga saya belum dapat feedback ini Pak. Nanti coba saya tanyakan lagi untuk yang username siapa ini. Siapa ya? Rubini atau Siti ini? Betul Pak. Halo Pak. Ya, untuk yang kedua atau kasus yang umum mungkin jika di kader pendata 100% tetapi dicek di device lain belum 100%, perkiraan saya sama dengan ini status tersimpan tadi Pak. Jadi ketika tersimpan ternyata sama yang disampaikan Mas Tomo tadi belum tentu masuk gitu. Jadi untuk yang seperti itu silakan lakukan replikasi atau di refresh datanya dengan Chrome yang sudah update gitu nih Pak. Kalau perlu diedit sampai selesai sampai simpan gitu. Kira-kira seperti itu Pak untuk yang tidak terbaca di device lain. Gitu ya Pak, ini Pak Arwanto ya seperti itu tadi. Terus berikutnya ini untuk pertanyaan lagi Mas, untuk input wilayah berbasis formulir bisa pakai HP, bisa pakai laptop ya Mas, mana yang lebih direkomendasikan? Kemudian tadi pas acara obat baper ya, yang diinisiasi Linmap ya ini, Bapak Pembangunan mengatakan tidak direkomendasikan menggunakan 2 HP, padahal ada yang satu username digunakan 2 orang atau lebih. Mungkin tanggapan. Ini orangnya langsung mau menanggapi enggak? Oh hadir Pak ini. Ngintip Mas.
Halo, Mas Bangun, mau nanggapi enggak? Tapi gini, kalau misalnya, karena ini ada VM bareng Bapak Ibu sebetulnya, jadi bahasanya sama, kita persiapan untuk operator di kita sebetulnya juga diundang VM untuk persiapan operator nasional gitu ya. Jadi karena sudah terlanjur di share dari kemarin, jadi ini kita lanjut. Prinsipnya untuk operator karena datanya akan banyak. Jadi meskipun sudah dibagi-bagi per wilayah, itu kan nanti datanya akan ngumpul ya. Sama dengan kasus sekarang dengan satu pendata ketika di input oleh beberapa orang gitu. Nah, itu pertama rekomendasi device-nya kalau saya lebih cenderung ke PC atau laptop. Karena HP kalau spesifikasinya tidak tinggi atau kapasitas penyimpanannya besar, RAM-nya besar, itu juga kemungkinan ketika replikasi juga bisa lama, bahkan HP-nya ya mungkin bisa hang juga ya. Itu karena load datanya berat. Semakin banyak datanya, semakin berat. Kemudian terkait user, kalau saya sih ini poin 1-2 ini pembagian wilayahnya harus jelas. Jadi inputnya jangan sampai nyasar, pembagiannya harus jelas. Kira-kira seperti itu. Karena nanti ketika dua-duanya online sama atau lebih dari 2 ya, itu data akan ngumpul seperti dengan pendata sekarang. Itu. Itu ini ya terkait dengan device yang digunakan untuk berbasis formulir ya saya kira sudah disampaikan Mas Irfan tadi. Terus berikutnya ini untuk dari Pak Suroto, Purwosari manajer data sulit merubah data, padahal di MP sudah buka approval. Itu disebabkan apa? Manajer data maksudnya untuk merubah data target, kakak sulit masuk. Sulit masuk ya. Kalau sulit masuknya seperti apa ya? Nanti kita cek aja Pak. Silakan kirimkan username, password manajer data dan manajer pengelolanya. Nanti kita coba saja langsung Pak. Ini mungkin yang perlu ditegaskan, katanya sulit masuk itu di portalnya atau di device-nya si kader pendata ini Pak mungkin yang perlu konfirmasi. Karena beberapa kasus tadi mungkin memang agak delay ya antara yang target yang sudah dimasukkan di portal oleh manajer data dengan nanti hasilnya di smartphone kader pendata. Ya. Jadi kalau kemarin memang delay-nya agak lama ya. Kalau sekarang sepertinya tadi pagi lumayan normal sih. Kalau kemarin memang ada nggak tahu delay, nggak tahu memang ada kesalahan aplikasi gitu. Ketika dilakukan update di MD tidak berubah di pendatanya. Tapi kalau sekarang tadi sepertinya sudah normal. Tapi coba nanti kita lihat ya Mas. Iya. Nanti mungkin Pak Roto bisa info lebih jelasnya Pak. Ini sulit menambah angkanya ini. Merubah angkanya pastikan target kecamatannya tidak kurang dari jumlah total yang per RT. Makanya kalau memang perlu penambahan, silakan dikoordinasikan dan di portalnya ditambahkan dong angkanya kalau memang kurang gitu. Karena kalau angkanya lebih besar yang diinput di per RT, update-nya tidak berhasil. Mungkin bisa dilihat kembali Pak. Jadi mungkin kan ada jumlah ya, jumlah di kanan dan kiri ya. Jadi kalau jumlah di
kiri itu target kecamatan, ya. Jumlah yang di kanan kan data jumlah yang sudah diinput. Jadi monggo dicermati kembali nih. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang masih perlu disampaikan. Ini Mbak Pipin, apakah server sudah aman untuk ubah target data? Terus nyambung ini. Dicoba saja. Untuk update data dari kemarin sebetulnya berfungsi ya, karena ada beberapa manajer juga yang sempat konfirmasi kan grafis di depan itu 0 gitu ya. Terus fungsi monitoring juga belum normal gitu nggih Mas. Nah, itu ada yang sempat konfirmasi apakah kalau update target juga bisa. Nah, ternyata dari kemarin nggak masalah sih kalau untuk update target. Jadi untuk pengaturan tidak masalah, bisa dilakukan. Berarti monggo intinya dicoba. Monggo Bapak Ibu yang lain ada yang masih perlu disampaikan, diulas kembali. Mungkin ini bagi yang operator ya, untuk yang formulir. Jadi ini yang cukup relatif banyak, ini di Kulon Progo ya ada sekitar 28% yang menggunakan metode formulir, dan ini mungkin perlu pemahaman yang lebih ya. Jadi mungkin ada beberapa kecamatan yang memang full di formulir, dan saya yakin memang tadi seperti yang ada pertanyaan ya, jadi jumlah operatornya mungkin ada yang lebih dari 3, Mas Irfan. Ini mungkin trik-triknya bagaimana ini ya, kalau jumlah operatornya ternyata 3, lebih dari 3, bahkan ada yang 5, ada 7, padahal kan aksesnya kan sepertinya kemarin maksimal 3 ya, atau gimana, mungkin bisa diulas kembali. Jadi intinya sih kalau untuk lebih dari satu pengguna, pastikan pembagian wilayahnya itu jelas. Misalnya ada satu desa ya, ada misalnya 25 padukuhan misalnya. Nah, bisa pembagiannya per padukuhan saja, misalnya seperti itu, jadi batasannya jelas. Kalau ada 3 berarti ada yang dapat berapa itu? 1, ada yang dapat 2, atau yang 2 dibagi lagi. Tapi pembagiannya juga jelas, atau mungkin pakai prioritas Pak penginputannya. Duko ini dulu selesai, duko itu 1, 2 gitu. Baru yang pembagiannya bisa pecah ini di belakang dibagi lagi itu. Mungkin seperti itu Pak. Itu ya, jadi intinya manajemen pembagian wilayah dan pembagian tugas si operator dalam memasukkan data. Saya kira karena formulirnya sudah terkumpul semua, monggo lah. Jadi prioritas pembagian wilayah, pembagian tugas antar wilayah itu betul-betul diperhatikan sampai nanti ada miss gitu. Ini kemudian ada pertanyaan lagi. Yang kami alami untuk merubah target KK di portal OLMD bisa tetapi sulit. Ketika merubah angka RT 1 padukuhan, kemudian klik update, war-warnya cukup lama banget. Ya, lebih dari 1 menit, dan terkadang hasilnya error, tidak berhasil, harus mengulang. Ini kejadian kapan nggih? Nah, mungkin ya berarti pas begini pas tidak normal. Nah, ini kalau seperti ini berarti memang sedang tidak normal. kemudian ini dari Pak Rendra Prambanan,
masih penasaran dengan file yang dari aplikasi. Ketika download, kapasitas filenya kecil dan isinya kosong. Tetapi ketika menggunakan model ekspor, file kapasitasnya besar dan terisi. Gimana Mas file JSON-nya? Ya, nanti bisa kita coba. Cuma beda dari file JSON menggunakan ekspor dengan save backup file ya. Untuk yang ekspor itu filenya bisa jadi lebih besar karena datanya tidak terenkripsi, jadi masih bisa terbuka. Sedangkan untuk yang backup as file itu datanya terenkripsi. Kalau Bapak Ibu langsung buka teks gitu, wah nggak terbaca, nggak ketebak itu isinya apa. Jadi itu salah satu kenapa datanya bisa file size-nya ya lebih kecil, karena ya selain dienkripsi dikompres juga kan gitu. Itu ya Pak Rendra ya. Yang penting datanya sama Pak. Jadi pas diekspor dibuka, dicek di Firefox gitu misalnya jumlahnya 100 misalnya. Nah, ketika di backup as file, kemudian di restore di HP lain, datanya juga 100. Nah, yang penting seperti itu aja. Itu. Kemudian ini ada Mbak Rismala lagi. Kalau untuk data yang anomali, terus sudah dirubah, sekarang statusnya menjadi anomali terkonfirmasi. Itu datanya sudah ikut terekap server belum? Untuk status itu terbayar atau tidak? Belum bocor ya. Jadi gini, untuk status apa tadi, anomali ya. Anomali ketika dilakukan edit itu kan nanti ada tombol anomali terkonfirmasi gitu ya. Nah, itu bisa diklik untuk menjadikan itu terkonfirmasi. Kemudian anomali ini kan sudah masuk status validasi. Jadi pastinya menjadi bagian yang bisa dibayarkan. Begitu ya Mbak Rismala. Jadi intinya anomali itu kan ada sesuatu data yang sebetulnya oleh sistem itu diragukan. Tetapi sebetulnya di situ kan muncul ya. Yang anomali itu apa di situ kan saya kira sepertinya ada ya. Mungkin usia dengan pendidikan atau apa. Ketika itu sudah dicek dan ternyata datanya memang seperti itu, ya, itu akan nanti menjadi anomali terkonfirmasi. Artinya data yang miss itu setelah dicek kebenarannya sesuai itu. Nah itu kalau di panduan itu menjadi sesuatu yang memang data sebenarnya dan bisa terbayar. Monggo Bapak Ibu, ada yang masih disampaikan lagi? Mungkin saya juga menyampaikan Mas Irfan. Tadi tidak sempat ada kader pakai iOS Mas. Jadi di situ kan membutuhkan hari ya. Iya. Dan memang posisinya tadi kalau kasusnya sudah 40 data tersimpan begitu. Tetapi setelah saya cek memang tidak ada ya. Di HP saya tidak ada. Nah, memang akhirnya saya backup as file ya. Filenya dikirim, kemudian kita restore, akhirnya baru bisa masuk. Apakah kalau HP-HP selain Android ini,
apakah tidak tersimpan otomatis ke server ya? Karena memang basisnya kan memang nggak Chrome dia. Apa ya? Karena bukan pengguna juga, jadi yang pertama prinsipnya aplikasi ini kan dikembangkan dasarnya dari Chrome. Tuh, jadi kemungkinan error lebih banyak ketika dibuka atau digunakan tidak menggunakan Chrome. Prinsipnya itu dulu. Kemudian di Android juga ternyata contohnya ya, ketika menggunakan Peramban kan itu juga si Android. Jadi saya kira untuk OS tidak terlalu signifikan pengaruhnya, tapi lebih kepada mungkin settingan di HP atau di Perambannya. Kira-kira seperti itu. Nah, memang ya salah satu beberapa langkah bisa kita lakukan. Yang penting kita fokus saja bagaimana data itu kita yakini aman saja dulu. Baik menggunakan backup, restore, ataupun menggunakan beberapa langkah yang bisa dilakukan di HP kader sendiri. Karena kita juga ya tentu kalau lebih baik kalau ada kerjasama ya, bisa saling mengecek gitu. Tapi kalau memang kader ya bisa melakukan sendiri juga, itu juga lebih bagus. Monggo Bapak Ibu, kita sudah jam 14.28. Kalau masih ada yang disampaikan, ditanyakan. Sepertinya sudah tidak ada lagi, Mas Irfan. Ya. Jadi mungkin sebelum ditutup mungkin ada penekanan lagi, Mas Irfan. Baik. Terima kasih Mas Tomo. Mungkin mengingatkan saja bahwa sekali lagi kita perlu memastikan data aman, karena yang banyak terjadi di menjelang akhir ini nanti kemungkinan juga kita akan ternyata masih banyak yang status tersimpan tapi tidak terbaca. Kemudian bahkan tadi ada beberapa saya temui juga masih ada yang belum ada status. Nah, itu mungkin kita perlu antisipasi supaya tidak mepet-mepet atau bahkan sudah di akhir periode pendataan baru ketahuan. Nanti kasihan kadernya kalau sampai data tidak bisa masuk atau tiba-tiba terhapus. Kira-kira seperti itu untuk pendata yang sudah berjalan. Kemudian untuk operator, sekali lagi yang penting adalah perhatikan pembagian wilayah input dari semua petugas. Jadi pembagiannya jelas, ketugasannya jelas seperti Mas Tomo bilang tadi, dan pastikan operator tidak salah input ketika melakukan input data ya, tidak salah tempat maksudnya. Jadi tidak salah pilih RT RW-nya. Supaya karena ini nanti banyak datanya satu desa ya, dan untuk mitigasinya kalau kita harus cek rekap RT dan seterusnya itu kan juga makan waktu juga nanti di belakang. Jadi mungkin kita harus bandelnya harus rapi dulu secara fisik, kemudian input per bendel, baru dilanjutkan bendel berikutnya untuk setiap pendata. Kira-kira seperti itu. Kemudian untuk device atau alat yang digunakan, pastikan alatnya normal, baik gitu. Yang penting internet lancar. Kemudian tadi saya lupa tunjukkan untuk update Chrome. Update Chrome itu begini. Ini Chrome gitu. Itu diklik di
menu yang titik 3 ini, kemudian di help, kemudian di about Google Chrome-nya diklik. Nah, nanti dia akan mendeteksi apakah ada update atau tidak. Kalau ada update, nanti dia ada tombol yang aktif gitu ya untuk update, dan setelah update akan minta untuk memulai ulang Chrome-nya. Kira-kira gitu. Jadi ini diupdate dulu, baru silakan input. Kemudian saran saya untuk melakukan input ini, kalau bisa mode online itu lebih baik sepertinya. Karena kalau nanti nunggu data banyak baru di online kan, itu juga berisiko juga mungkin ya. Itu resikonya bisa sinkronisasinya mungkin lama, kemudian ya mungkin apa ya kita khawatir juga kalau sampai datanya tidak segera masuk ke server. Saya kira itu Mas Tomo. Nanti kalau ada koordinasi lebih lanjut atau informasi lebih lanjut yang diperlukan, seperti biasa kita lanjut di grup maupun via Japri. Saya kira itu Mas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Irfan dan Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam virtual meeting kita pada siang sampai menjelang sore hari ini terkait dengan ngobrol aplikasi PK 2021. Jadi monggo yang penekanannya kami sampaikan kepada operator ya, monggo hal-hal tadi bisa dicermati sehingga proses nanti entry di lapangan bisa berjalan dengan baik. Dan kita semua masih yakin dan optimis Bapak Ibu, kita untuk DIY ya. Jadi kalau hitung-hitungan kita data sudah masuk sekitar 65%, masih 35% lagi ya di sisa hari efektif masih kurang lebih ada 15 sampai 20 hari lagi ya karena ada hari raya. Monggo itu bisa dimanfaatkan dengan baik, dan bagi saran kami bagi Bapak Ibu yang mempunyai dampingan kader pendata yang capaiannya masih relatif kurang, monggo bisa dimotivasi kembali Bapak Ibu, tidak istilahnya tetap kita karaoke bersama, kita motivasi sehingga target kita ya masih sama ya, selesai di sebelum tanggal 31 Mei 2021. Betul Mas. Ya, monggo bagi kader pendata yang progresnya masih belum maksimal, monggo dimotivasi, dan ketika ada permasalahan ya coba dengan cepat dikomunikasikan sehingga semua target yang kita lakukan bisa tercapai. Mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman semua yang bisa kami sampaikan. Sedikit Mas. Monggo Mas Irfan. Maaf, tadi ini seperti yang belum ini ya. Jadi di FAQ sudah kita sampaikan tadi kayaknya saya nggak share screen untuk menghindari data tiba-tiba hilang. Oh iya. Karena ini khawatir banyak di belakang ini, karena biasanya ini di HP yang dengan spesifikasi yang mengkhawatirkan gitu. Jadi khawatirnya malah hilang beneran. Nanti bisa dilakukan, silakan di HP masing-masing. Ketika sudah ada datanya, bisa dilakukan untuk versi 27 ini kan sudah ada save draft ya, backup as file, kemudian di restore di HP lain, atau bisa juga di HP-nya dilakukan langkah-langkah seperti ini. Ya, kita optimis Mei selesai ya Pak. Kalau bisa jangan sampai lewat Mei lah ya. Ya, itu sih. Terima kasih. Baik, begitu ya Bapak Ibu, sukses untuk kita semua dan tetap semangat, dan mohon untuk memberikan motivasi kepada kader pendata kita di lapangan. Ini ada motivator ini Pak Witono, ada Mas Rahmat, monggo mau Mas. Monggo Pak Witono, Mas Rahmat, mungkin ada yang perlu
disampaikan ada tambahan? Ampun, sudah selamat lah. Sukses untuk semuanya. Salam sehat. Iya, matur nuwun Pak Witono. Mas Ahmad, ada yang pesan-pesan khusus, Mas? Oh, sepertinya di luar jaringan, Mas Rahmat. Wah, cukup ya. Iya. Baik, mungkin itu nggih Bapak Ibu yang kami hormati, yaitu di layar ada capaian sampai hari kemarin ya Mas Irfan ya kan sampai jam 5. Jadi posisinya memang di DIY sudah 64,39% dan saya apresiasi ya untuk Kabupaten Gunung Kidul ya sudah capaiannya sudah 81,48%. Dan saya yakin di kabupaten dan kota akan bisa mengejar itu ya. Dan tentunya monggo jadi kader di lapangan diberikan motivasi sehingga sebelum batas akhir pelaksanaan PK 2021 bisa terinput semuanya dan masuk ke server. Itu harapan kita bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami fasilitasi pada siang sampai menjelang sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Matur nuwun.